This is Double 12 Channel. Kita buka di sini di soal. Nah, ini merupakan lembar soal yang sudah kita buat, yang siap untuk di-share atau dibagikan kepada siswa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa soal yang dibuat ini untuk KD-KD atau CP-CP sebagaimana kita rencanakan pada rancangan asesmen. Di rancangan asesmen ini kita menetapkan 3 KD untuk diadakan atau untuk dilaksanakan asesmen. Maka pada soalnya pun memuat 3 KD tersebut. Kita tinggal klik pada tanda panah ke atas ini untuk berpindah soal ke KD-KD berikutnya. Di sini KD keempat, penilaian ke-1, maka jika kita ingin pindah ke penilaian kedua pada KD berikutnya, kita klik saja tanda panah ke atas ini. Klik di sini, maka ini akan berubah menjadi penilaian kedua, KD ke-5, kemudian kita klik lagi akan berpindah ke KD ke-6, penilaian ke-3, seperti itu. Kemudian setiap lembar soal ini sesuai dengan KD-nya dapat kita simpan. Ini sekarang ada pada KD 4, maka kita simpan soal untuk KD 4. Tinggal klik di sini di tombol PDF, file PDF sudah tersimpan. Nanti kita lihat, kita klik lagi untuk penilaian kedua kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Berikutnya lagi kita klik untuk penilaian ketiga pada KD 6 juga kita simpan. Sekarang kita lihat lembar soal yang sudah tersimpan dalam bentuk PDF, di mana lembar soal yang sudah dalam bentuk PDF juga tersimpan dalam satu folder dengan file ini, seperti file rancangan asesmen. Di sini ada 3 soal yang sudah kita simpan, yaitu yang nomor 1 soal untuk CP keempat atau KD keempat, asesmen formatif 1, yang kedua soal CP atau KD ke-5, asesmen kedua, dan yang ketiga soal CP atau KD ke-6, asesmen ketiga. Ini kita buka seperti apa. Nah, ini soalnya. Soalnya ini untuk penilaian ke-1 KD keempat. Ini penilaian harian kedua atau asesmen formatif kedua. Kemudian kita buka lagi asesmen formatif yang ketiga. Seperti itu Bapak dan Ibu. Maka tatkala kita akan melakukan asesmen, kita tinggal nge-share kepada siswa melalui WA. Kita kembali ke filenya. Good job. Setelah soal disimpan, langkah berikutnya adalah mengisi daftar siswa sejumlah kelas yang kita ajar sebagaimana kita isikan dalam daftar kelas yang kita isikan di sheet nomen ini. Ini semua daftar kelas yang kita isikan di sini sebagai kelas yang kita ajar pada semester genap. Kita buka sheet data siswa di sini untuk mengisi daftar siswa pada kelas-kelas yang kita ajar. Kita buka kelas-kelas yang kita tulis pada daftar kelas yang kita ajar tadi, semuanya sudah masuk ke sini. Ini kelas 10.1, kelas 10.2, 10.3 sampai 10.8. Seandainya kita di sini mengisi kelas ini menjadi kelas 11 misalnya, ini saya ketik kelas 11. Oke, ini kelas 11 lagi. Ini juga kelas 11, ini kelas 12, dan ini juga kelas 12. Jadi ada 8 kelas, kelas 10-nya 2 kelas, kelas 11-nya 3 kelas, kelas 12-nya 3 kelas. Nah, bagaimana dengan kelas yang ada di daftar siswa ini? Maka kelas-kelas yang ada di daftar siswa pun sudah berubah menjadi kelas 12, kelas 12.8, kelas 12.7, kelas 12.6, ada 3 kelas 12-nya. Kemudian kelas 11.5, 11.4, 11.3, lalu 10.1, 10.2. Jadi daftar kelas yang ada di sini berasal dari yang kita tulis di sini. Baru kemudian kita masukkan data siswanya. Nah, seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak dan Ibu mengisikan data siswa ke dalam tabel ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Antara lain, 1, mintalah data siswa terbaru dari tata usaha sekolah, khususnya yang menangani bidang kesiswaan atau menangani data siswa. Kopikan data siswa yang Bapak Ibu dapat dari sekolah ke dalam tabel ini, mulai dari NIS, nama, kemudian jenis kelamin. Yang kedua, bahwa pemerintah saat ini telah menetapkan
ditetapkan jumlah siswa dalam satu rombel adalah 36 orang. Oleh karena itu, siapkan format untuk tiap-tiap kelas sebanyak 36 baris seperti ini. Ketika mengkopikan data siswa ke dalam tabel ini, di mana jumlah siswa ada yang kurang dari 36, tidak masalah, kopikan saja. Selanjutnya untuk kelas berikutnya dikopikan mulai dari nomor 1. Sebagai contoh di sini pada kelas 10.2 ada kelas yang jumlah siswanya hanya 35 orang, maka baris yang ke-36 kita kosongkan dan untuk kelas berikutnya dimulai dari nomor 1. Setelah kita mengentry semua daftar siswa dari kelas yang kita ajar ke format ini, selanjutnya kita entry skor yang diperoleh siswa ketika mengikuti asesmen. Kita buka input score di sini. Nah, ini. Sebelum kita mengisi pada kolom input score di sini, alangkah baiknya kita pahami dulu mengenai format ini dengan baik agar kita tidak bingung. Untuk yang ini mungkin tidak ada masalah karena ini terdiri dari kelas, NIS, nama siswa, dan jenis kelamin. Kemudian yang berikutnya adalah kolom kode KD atau kode CP. Yang kita isikan adalah kode dari KD yang kita ujikan. Sedangkan yang di sini adalah skor perolehan siswa untuk setiap butir soalnya, dan yang ini kontrol skor itu dimaksudkan adalah skor maksimal yang pernah kita isi di bank soal. Ini di sini. Nah, di sini kita kan sudah mengisi skor maksimal untuk tiap butir soalnya, maka akan tampil di sini. Mengapa ini saya tampilkan di sini? Karena begini, ketika kita memasukkan skor perolehan tiap butir soal dari jawaban siswa, jika skor yang kita masukkan ini lebih besar, maka nanti akan ada peringatan. Oleh karena itu, supaya kita tidak bingung, maka skor maksimalnya saya cantumkan di sini. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mengetikkan di sini angka 4 di sini sebagai skor perolehan siswa, maka nanti akan muncul peringatan karena angka 4 yang diketikkan di sini lebih besar daripada skor maksimal yang sudah ditetapkan tadi. Maka kita cancel saja. Mari kita ikuti langkah-langkah pengisiannya. Kita mulai dari kolom kelas. Kolom kelas yang ada di sini memuat sejumlah kelas yang kita isikan di nomen di bagian awal, yaitu di sini. Kita di sini mengisi kelas yang kita ajar pada semester genap mulai dari kelas 10.1 sampai 10.8. Maka semua kelas ini akan menjadi menu pilihan di kolom kelas input score di sini. Nah, kalau kita klik di sini, maka akan ada pilihan kelas yang kita ketikkan di daftar kelas tadi. Nah, ini mulai dari 10.1 sampai 10.8 di sini. Oleh karena itu, karena di daftar kelas ini yang pertama adalah kelas 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya, maka di sini ini yang kita pertama kali kita pilih kelas 10.1 sebanyak 36 baris sesuai dengan ketentuan jumlah siswa dalam rombel. Yang berikutnya kita klik, kita pilih kelas 10.2. Juga kita isikan, kita kopikan ke bawah sampai sebanyak 36 baris. Yang berikutnya lagi kelas 10.3, kita pilih 10.3, kemudian kita kopikan sebanyak 36 baris dan seterusnya sampai 10.8. Di sini sudah saya beri tanda bahwa baris terakhir daripada suatu rombel itu adalah angka 36 atau nomor urut 36. Maka di bawah nomor 36 ini berarti kelas berikutnya. Kita pilih 10.4 seperti itu, lalu kita copy ke bawah. Seperti itu dan seterusnya sampai 10.8 ya. Jadi tidak ada masalah ini sampai 10.8. Ini saja dulu. Berikutnya data siswa yang sudah kita ketikkan di data siswa ini mulai dari kelas 10.1 sampai kelas 10.8, terus di sini kita copy ke sini. Nah, kita copy ke sini. Ctrl V begitu. Dan nanti akan masuk di sini. Jadi nanti siswa yang kita kopikan di sini mulai dari kelas 10.1 sampai kelas 10.8. Jika kelas pertama yang kita input di sini adalah kelas 12 misalnya seperti ini, maka pada pilihan kelas di input score juga yang pertama bukan 10.1 tetapi kelas 12.1. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, kita klik. Nah, di sini munculnya kelas 12.1 seperti itu. Jadi data kelas yang ada di sini itu berasal dari daftar kelas yang kita ketikkan di sini di sheet nomen seperti itu. Kita kembalikan saja ini ke kelas 10.1.
Berikutnya adalah mengisi kode KD atau kode CP di kolom ini. Kode KD atau kode CP adalah kode KD atau kode CP dari KD atau CP yang kita ujikan. Kita lihat pada rancangan asesmen. Di sini kode KD yang pertama adalah kode KD 4 untuk KD atau CP ini, fenomena geosfer. Maka KD atau CP ini ketika dilakukan asesmen berlaku untuk semua kelas. Seperti itu. Maka di sini karena di sini kelasnya ada 8, maka kode KD atau kode CP yang pertama tadi, yang 4 tadi kita kopikan, kita ketik di sini 4, kemudian kita kopikan ke bawah sampai kelas 10.8. Nah, sampai kelas 10.8. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu untuk kode KD yang berikutnya kita lihat di rancangan asesmen ini, yaitu kode KD yang kelima dengan KD atau CP-nya keberagaman wilayah secara fisik dan sosial. Maka ini pun berlaku untuk semua kelas yang mengikuti kegiatan asesmen. Berarti kelas 10.1 sampai kelas 10.8 lagi. Kita ketikkan di sini. Ketik dulu kode KD yang kelima, kemudian kita kopikan di sini dari kelas 10.1 sampai kelas 10.8. Nah, ini dari kelas 10.1 sampai 10.8. Kemudian berikutnya kode KD yang berikutnya yaitu kode KD yang ke-6. Juga berlaku untuk kelas 10.1 sampai dengan kelas 10.8. Seperti itu untuk pengisian kode KD atau kode CP di kolom ini. Ini penting sebab kalau tidak diisi kode KD atau kode CP-nya, maka coba kita lihat. Ini kita kosongkan. Yang terjadi ini kosong. Kontrol skornya kosong. Jika kontrol skornya kosong, maka analisis tidak berfungsi. Seperti itu. Jadi kode KD itu sebagai pedoman bagi berfungsinya skor maksimal. Seperti itu. Kita kembalikan. Ini muncul lagi. Seperti itu. Dan mengenai skor perolehan ini tadi sudah saya singgung bahwa skor perolehan tiap butir soal itu sudah ditetapkan skor maksimalnya di bank soal, sehingga ketika kita mengisi ini tidak boleh melebihi dari skor maksimal yang ada di sini. Kalau skor maksimalnya 3 berarti kita ngisinya 3 di sini. Kalau ini 4 berarti kita ngisinya 4 di sini. Seperti itu maksimalnya ya. Tapi kalau perolehan siswa sih bisa kurang dari skor maksimal tentunya. Good job! Jika format analisis ini akan dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemajuan siswa dan keberhasilan Anda dalam kegiatan pembelajaran, maka kerjakanlah dengan sebaik mungkin mulai dari rancangan asesmen, perumusan butir soal, penetapan skor maksimal, dan penetapan pembobotan tiap butir soalnya. Maka hasilnya akan dapat dijadikan sebagai acuan dan akan memberikan gambaran tentang kemajuan siswa dan keberhasilan Anda dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun, jika format analisis ini akan dijadikan sebagai alat untuk memenuhi pemberkasan dokumen penilaian yang akan diupload pada ESKP melalui aplikasi e-kinerja, maka format analisis ini akan sangat membantu Anda, akan sangat meringankan Anda dalam pemenuhan pemberkasan dokumen tersebut. Oleh karena itu, terkait dengan pemenuhan pemberkasan dokumen penilaian untuk diupload ke ESKP, kuncinya ada di pengisian skor perolehan siswa ini. Agar Anda tidak pusing dan tidak kena migrain, maka pertama-tama ketikkan di sini angka yang sama dengan angka pada skor maksimal tiap butir soalnya. Kalau di sini 3, maka ketikkan angka 3 di sini, lalu copy ke bawah sampai sejumlah KD yang diisikan mencakup semua kelas. Jadi kita Ctrl C di sini, lalu nanti copy ke bawah sampai habis KD dan kelas. Nah, ini kita kopikan di sini. Nah, begitu. Berikutnya lagi untuk skor perolehan pada butir soal nomor 2. Copy ke bawah lagi sampai habis skor perolehan untuk butir soal yang ke-10. Setelah itu kita bikin seolah-olah ada siswa yang nilainya kurang. Seperti ini, ada yang 2, kita pilih-pilih begitu. Kemudian seolah-olah ada siswa yang tidak mengikuti. Kemudian di sini misalnya ada siswa yang tidak menjawab untuk butir soal nomor 1 misalnya. Kemudian lagi di sini ada anak yang tidak menjawab untuk butir soal nomor 3, dan seterusnya. Seperti itu kita bikin, kita rekayasa. Setelah itu kita simpan. Setelah Anda menginput semua skor perolehan dari siswa pada setiap KD atau CP sebagai hasil dari pelaksanaan asesmen, dan Anda sudah menentukan beberapa siswa yang memperoleh skor rendah dan beberapa siswa yang tidak mengikuti asesmen pada setiap kelasnya, maka selesailah sudah Anda melaksanakan kegiatan
analisis hasil belajar. Untuk itu selanjutnya silahkan dibuka di sheet SP ini di bawah ini untuk melihat seperti apa hasilnya. Ini hasilnya untuk kelas 10.1. Setelah semua skor perolehan di input, maka hasilnya seperti ini. Di sini ada tertulis bahwa jumlah siswa ada 36, jumlah peserta yang mengikuti tes 35, berarti yang tidak mengikuti 1 orang di sini. Ini kemudian yang tidak tuntas 2 orang, yang tidak tuntas 2 orang ada di bawah ini. Kemudian berarti yang tuntas itu ada 33 orang. Inilah hasilnya. Setelah itu untuk kelas 10.1 ini silakan disimpan. Klik simpan. File PDF sudah tersimpan. Kemudian kita klik untuk kelas berikutnya 10.2. Lalu kita simpan lagi. Klik simpan. Lalu kita buka kelas 10.3, klik di sini, lalu kita simpan lagi. Dan seterusnya sampai habis KD yang diujikan dan kelas yang mengikuti kegiatan asesmen. Seperti itu. Good job! File PDF yang sudah tersimpan dari lembar proses analisis hasil belajar ini tersimpan juga bersama dengan file ini. Berarti dalam satu folder dengan rancangan asesmen, dengan soal, seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui bahwa lembar proses analisis hasil belajar ini juga merupakan daftar nilai. Dapat dijadikan sebagai daftar nilai yang harus Anda miliki dan nanti Anda upload sebagai dokumen daftar nilai di ESKP. Berikutnya kita klik pada hasil analisis hasil belajar. Hasilnya seperti apa? Kalau ini prosesnya, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, kita klik dulu untuk mulai dari kelas 10.1 ya. Ini sudah kelas 10.1. Ini ada identitasnya di sini, kemudian hasilnya di sini. Nah, setelah kita tahu hasilnya lalu kita simpan. File yang kita simpan ini juga nanti masuknya dalam satu folder dengan file ini. Berarti nanti akan terkumpul file-file PDF yang kita simpan dalam satu folder yang sama. Kita klik simpan, kemudian kita klik lagi kelas 10.2, lalu kita simpan lagi, kemudian kita klik 10.3, lalu kita simpan lagi, lalu kita klik 10.4, lalu kita simpan lagi, dan seterusnya. Ini hasil analisis hasil belajar. Kemudian masih ada satu lagi dokumen yang harus kita buat, yaitu laporan hasil remedi. Kita klik di lab remedi, di sheet lab remedi ini. Nah, kita buka juga mulai dari kelas 10.1. Nah, di sini mungkin tiap kelas jenis remedialnya berbeda, maka kita klik di sini. Kita pilih dulu. Ini ada pilihan, ini ada pilihan. Yang pertama remedial teaching, yang berikutnya remedial test tertulis, yang berikutnya lagi remedial tes lisan, yang berikutnya lagi portofolio, yang berikutnya lagi remedi dalam bentuk praktek atau unjuk kerja, yang berikutnya lagi ada remedi dalam bentuk project. Ya, sudah habis. Nah, kita tinggal menetapkan ini aja. Yang umum biasanya sih remedial itu tes tertulis, maka kita klik di sini, kita pilih tes tertulis, nanti akan muncul di sini. Nah, ini hasilnya sudah muncul di sini. Siswa-siswa yang tadi tidak tuntas, maka di sini muncul. Nah, lalu kita simpan. Nah, untuk 10.1 2 orang. Kemudian kita klik 10.2, di sini ada 5 orang, kita simpan lagi. Berikutnya 10.3, kita simpan lagi, dan seterusnya sampai habis kelas KD atau CP-nya habis. Seperti itu Bapak dan Ibu. Good job! Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya buat ini akan bermanfaat dan membantu Anda semua dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang profesional, yang memiliki data yang sangat lengkap baik pembelajaran maupun penilaiannya. Dan jangan lupa pula, saya memohon untuk di-share video ini agar semua guru di Indonesia memiliki data yang sangat lengkap di bidang penilaiannya. Mohon di-share melalui MGMP agar teman-teman di MGMP bisa menikmati kemudahan yang saya buat ini. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf karena hanya inilah kemampuan saya, dan mohon untuk subscribe dari video yang saya buat ini sebagai panduan. Terima kasih, semoga bahagia selalu dan sehat selalu. Amin.